Ini adalah kegiatan puncak dari pelaksanaan PKM tahun 2023. Saya itu setor 5 proposal kalau nggak salah ya, presentasi di hadapan juri langsung dan seluruh mahasiswa se-Indonesia. Mencari sumbernya yang dimana kalau bisa adalah 10 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di podcast Bitalk, Biologi Talk. Nah, udah lama nih kita nggak jumpa lagi, dan akhirnya pada podcast kali ini kita kembali lagi dengan video podcast yang lebih menarik dan lebih informatif lagi. Seperti halnya hari ini kita akan membawakan video podcast dengan judul Sharing Pengalaman Juara PIMNAS. Ayo, siapa yang kepo nih? Apa sih PIMNAS itu? Bersama saya Khairotan Nurin Fadilah sebagai moderator yang akan menemani Sobat Bitalk untuk beberapa menit ke depan. Nah, untuk podcast episode pertama nih, kita akan mengundang narasumber yang kerennya nggak kaleng-kaleng. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ulia. Halo. Oke, halo Mbak Ulia. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah nih, kabarku sangat baik dan luar biasa. Alhamdulillah. Jadi gini Mbak, teman-teman tuh pada kepo, siapa sih Mbak Ulia itu? Gitu. Mungkin Mbak Ulia bisa menyampaikan sedikit profil singkat gitu tentang Mbak Ulia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Asmaul Husna. Kalian bisa manggil saya Ulia. Saya adalah mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2020. Saya berasal dari Blitar. Oke, gitu teman-teman. Berarti semester 6 ya Mbak? Semester 8? Iya, semester 8. Oke, berarti lagi skripsi? Betul. Wah, semangat ya Mbak, lagi skripsi. Doakan ya. Oke. Nah, kita kemarin Mbak itu udah open Q&A di Instagram. Dan ternyata teman-teman excited banget. Dan teman-teman itu agak kurang paham gitu, apa sih PIMNAS gitu. Apa sih Mbak sebenarnya PIMNAS itu lomba kayak gimana? Oke. Jadi, PIMNAS itu adalah singkatan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, kegiatan PIMNAS ini adalah kegiatan puncak dari pelaksanaan PKM atau yang biasa disebut dengan Pekan Kreativitas Mahasiswa. Pasti nggak asing sih kalau mahasiswa terkait PKM. Iya bener banget, kalau masalah PKM sih emang sering dengar ya masalah PKM. Oke, selanjutnya antara PKM sama PIMNAS itu dilaksanakan bulan apa Mbak? Oke, kalau PKM itu biasanya dimulai dari bulan Januari akhir sampai Maret gitu ya. Kalau PIMNASnya itu biasanya di akhir bulan November sampai Desember awal. Ah gitu, berarti itu lomba bertim? Betul, lomba tim. Oke, gimana sih Mbak caranya biar Mbak Ulia tuh kemarin tuh dapet tim yang bisa membawakan nama UNESA di juara PIMNAS gitu Mbak? Cerita dapet timnya gitu bagaimana Mbak? Jadi kalau cara mencari tim itu yang pertama yakni kita lihat ide kita terlebih dahulu. Kemudian kita mencari teman-teman yang bisa menunjang ide kita. Nah, kemarin kan kebetulan ide saya dan teman itu kan terkait teknik. Jadi kan kalau anak FBS sama anak FMIPA kan kurang tuh pengetahuan terkait pembuatan mesin kayak gitu. Jadi kita mencari teman yang berasal dari fakultas teknik. Nah, bagaimana tuh cara mencarinya ya? Kita bisa tanya ke dosen-dosen atau kita tanya ke teman-teman kayak gitu. Oke, berarti emang penting nih teman-teman untuk mencari teman yang bisa dibilang kayak sefrekuensi gitu ya Mbak. Betul. Karena untuk menunjang ide-ide untuk di lomba PIMNAS kita gitu teman-teman. Kemudian katanya kan dari bulan Februari sampai Desember ya Mbak. Betul. Nah itu tahapannya ada apa aja sih Mbak? Oke, jadi lomba PKM ini banyaknya tahapannya. Yang pertama kita itu membuat proposal itu dimulai dari bulan Februari sampai Maret. Nah kemudian nanti kita setornya itu di bulan Maret. Habis itu menunggu pengumuman lolos pendanaan. Nah, biasanya pengumumannya itu di pertengahan bulan Juni. Kemudian nanti ada yang namanya laporan kemajuan atau yang biasa disebut dengan PKP 2. Itu biasanya dilakukan di bulan Oktober. Nah, PKP 2 ini adalah penentu kita lolos PIMNAS atau tidaknya. Nah, pengumuman yang lolos
tidaknya PIMNAS itu di pertengahan bulan November, biasanya minggu kedua. Habis itu pelaksanaan PIMNASnya di akhir bulan November sampai Desember awal. Oh wow, ternyata emang sepanjang itu ya Mbak. Iya, betul. Tahapnya juga sebanyak itu teman-teman. Karena sebelum PIMNAS itu kan ada PKM tuh ya Mbak. Itu Mbak Ulia ngambilnya di bidang apa? Oke, alhamdulillah yang lolos PIMNAS ini adalah bidang VGK. Wow, selain VGK ada nggak Mbak? Di tahun 2023 saya itu setor 5 proposal. Kalau nggak salah ya, itu ada RSH, RE, kemudian VGK, sama kewirausahaan. Wow, ternyata emang banyak banget ya teman-teman Mbak Ulia ngirim yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, karena udah bikin judul, habis itu bikin proposalnya sebanyak itu, ada nggak sih Mbak kayak kesulitan-kesulitan saat membuat proposalnya? Pasti ada ya dalam membuat proposal itu. Yang pertama kita mencari sumbernya yang dimana kalau bisa adalah 10 tahun terakhir. Nah kemudian harus teliti dalam pembuatan proposal dan harus disesuaikan dengan pedoman. Karena apa? Beda skim PKM itu beda susunan proposalnya. Jadi kita harus teliti kalau PKM RE itu formatnya seperti apa, kalau PKM VGK itu formatnya itu seperti apa, kayak gitu. Wow, ternyata emang ini ya teman-teman, nggak cuma isi proposalnya aja, nggak cuma idenya aja, tapi semua detail-detail mulai dari tanda bacanya, terus hurufnya itu juga harus diperhatikan gitu ya Mbak. Oke, mulai tadi dari proposal, habis itu udah terdanai, habis itu kan direalisasikan ya Mbak. Nah pas yang direalisasikan tuh ada gimana Mbak? Suka dukanya gimana? Pasti ada sih, apalagi yang lolos pendanaan kemarin itu yang dimana satu tim itu adalah mahasiswa yang semester tua, yakni semester 5 sama semester 7. Yang kebetulan yang semester 5 itu sedang KKN dan yang semester 7 termasuk saya itu sedang melakukan PLP. Jadi kita dituntut untuk bisa membagi waktu biar bisa beriring semuanya, maksudnya semua bisa berjalan dengan baik, baik kegiatan KKN, PLP dan PKM ini, kayak gitu. Oh gitu, wow, berarti emang ini ya teman-teman, selain kemampuan yang tadi teliti, kita juga harus pintar-pintar buat bagi waktu, kayak gitu teman-teman. Habis itu udah terrealisasikan, habis itu kan yang di puncak PIMNASnya itu kan dipresentasikan ya Mbak? Iya, betul. Gimana tuh Mbak? Kadang kita tuh ya teman-teman, kalau presentasi di kelas, kadang kan grogi banget gitu ya. Apalagi Mbak Ulia dan tim presentasi di juri untuk membawa nama UNESA di PIMNAS nasional gitu. Gimana Mbak kesulitannya gitu? Kalau waktu presentasi pasti dredeg itu pasti ada ya, karena kita disaksikan secara langsung. Karena kan presentasinya kan secara offline, di mana di hadapan para juri, kemudian di hadapan semua mahasiswa seluruh Indonesia yang lolos di PIMNAS yang sesuai timnya. Jadi nanti kan kalau PIMNAS itu presentasinya itu ada kelas-kelasnya. Jadi sesuaikan berdasarkan skim PKM itu. Jadi kita presentasi di hadapan juri langsung dan seluruh mahasiswa se-Indonesia. Kayak gitu. Wow, keren banget loh dengan apa ya, semua mahasiswa di Indonesia, Mbak Ulia bisa mempresentasikan proposalnya seperti itu. Kemudian ini terakhir nih Mbak, ketika semua udah terlalui ya Mbak dari bulan Februari sampai Desember itu, ketika nama Mbak Ulia dan tim disebutkan sebagai pemenang juara PIMNAS, gimana tuh Mbak perasaannya? Pasti campur aduk sih ya, karena kita kan pasti punya keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk UNESA, apalagi UNESA itu sudah memberikan fasilitas yang luar biasa bagi kita, mulai dari persiapan PIMNAS sampai hari hanya. Karena kita tuh selalu didampingi, selalu diberikan pengawasan yang sangat baik. Nah, jadi kita ingin memberikan yang terbaik. Nah, waktu pengumuman itu sebelumnya tuh ada penampilan-penampilan seperti itu. Nah, kita sama dosen tuh selalu dipeseni tidak terlena dengan euforianya, kayak gitu. Itu waktu ada pengumuman juara itu udah tengah malam, itu saya dan tim itu semuanya tuh telepon orang tua buat doain kita, karena kita merasa bahwa
kayak berat banget kayak gitu. Dan alhamdulillah kita nama tim kita disebutkan di juara emas. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ini keren banget loh teman-teman. Saya sampai terharu dengar ceritanya. Dan mungkin teman-teman jangan takut untuk mencoba karena kita nggak sendirian. Kita ada tim kita Ya, dan betul. juga dosen kita, ada dosen dari UNESA dan kampus UNESA juga memfasilitasi gitu ya Betul Mbak. banget. Jadi kita nggak usah takut teman-teman kalau mau mencoba untuk daftar di PIMNAS. Oke, ini yang paling terakhir nih Mbak. Mungkin Mbak Ulia bisa memberi closing statement kepada teman-teman Sobat Bitalk. Jadi pesan saya buat teman-teman dan adik-adik saya di UNESA, jangan takut gagal untuk mencoba karena gagal itu adalah langkah kita atau yang mendekatkan kita dengan kesuksesan kayak gitu. Nah, dan apabila kita tidak pernah mencoba, berarti kita itu sudah gagal kayak gitu. Jadi jangan takut mencoba, karena kalau kita mencoba itu pasti ada dua kemungkinan, yakni gagal dan berhasil. Jadi apabila kita sudah berani untuk mencoba, berarti kita sudah berhasil kayak gitu. Oke, keren banget loh closing statementnya Mbak Ulia. Semoga teman-teman bisa termotivasi dan jangan takut untuk mencoba khususnya di lomba PIMNAS ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ya, Mbak Ulia sama-sama. yang telah menyempatkan waktunya dan terima kasih kepada Sobat Bitalk yang telah menyaksikan video podcast sampai akhir. Untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk pantau terus media sosial kita di Instagram, TikTok di @hmp.penbiologi_nanasmerah. Dan jangan lupa untuk pencet loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video yang lainnya. Thank you and see you soon.